Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 2 kebidanan ya, yang akan mengikuti perkuliahan ini berkaitan dengan praktikum cara membuat proposal penelitian. Sebenarnya mata kuliah ini adalah terakhir dari pertemuan metodologi penelitian. Saya belum tahu apakah Anda sudah melewati semua pertemuan-pertemuan tersebut atau tidak, namun jika nanti ada yang belum dilaksanakan pertemuan perkuliahannya, nanti Anda bisa cek kembali rekaman hari ini untuk review dari misalnya pada saat kan Anda harusnya sudah melalui pertemuan tentang populasi dan sampel. Ternyata di kuliah belum diberitahu, Anda bisa menyimak rekaman ini, namun nanti ketika pertemuan populasi dan sampel, Anda bisa menyimak kembali rekaman ini. Sehingga ini jatuhnya praktikum ya, namun yang namanya praktikum itu harus dilakukan, tidak bisa hanya ditonton, dibaca, tetapi harus dilakukan. Anda harus di depan laptop, Anda harus ngetik, di samping Anda harus ada buku-buku, referensi, dan sumber. Anda harus print jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian Anda. Gitu ya. Jadi outline kita akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, metode penelitian, populasi dan sampel, kuesioner, uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas dan uji reliabilitas, mungkin ini perlu praktek khusus. Yang penting adalah Anda sudah siap dulu kuesionernya. Ya, nanti bisa konsul ke saya lagi atau tanya ke saya lagi, Bu, gimana caranya sih melakukan uji validitas, gitu ya. Oh ya, untuk metode penelitian, ini mungkin nanti di slide saya ada metodologi, itu hampir sama sih dalam pengertiannya. Nah, yang pertama latar belakang ya. Jadi sebenarnya cara gampang untuk kita bikin latar belakang itu tentukan dulu variabel utama yang mau diteliti itu apa. Biasanya variabel dependent ya. Jadi ini salah satu contoh penelitian saya tahun 2019 kalau nggak salah. Saya ingin meneliti tentang dampak latihan yoga terhadap kondisi terhadap kualitas hidup dan kondisi psikologi ibu postpartum. Jadi, Anda cari data dulu yang berkaitan dengan kondisi psikologi ibu postpartum atau kualitas hidupnya. Kemudian baca penelitian sebelumnya 5-10 referensi, tuangkan kalimat tiap paragraf, dan pastikan keterkaitannya. Yang sering dihadapi oleh mahasiswa itu, yang sering saya lihat itu adalah mahasiswa melakukan penulisan antar paragraf yang tidak nyambung. Misalnya paragraf pertama ngomongin AKI, paragraf kedua tiba-tiba ngomongin tentang anemia. Padahal ya, paragraf itu kan harus ada penyambungnya, ya. Sehingga di sini saya menyampaikan masalah utama. Masa nifas merupakan periode penting selanjutnya bagi ibu setelah masa kehamilan dalam persalinan. Pada masa nifas, peran ibu jadi bertambah, terutama dalam perawatan bayi baru lahir, proses menyusui, pemulihan kondisi tubuh pasca persalinan, serta adaptasi fisiologis perubahan tubuh ibu secara hormonal, termasuk juga perubahan adaptasi psikologis. Nah, ini saya baru baca lagi, sehingga saya bisa melihat, oh ini ada yang kurang. Padahal ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ya, kadang memang dengan bertambahnya waktu, maka analisis kita akan bertambah. Hal tersebut dapat menjadi faktor predisposisi untuk ibu nifas mengalami gangguan psikologi ringan, seperti merasa sedih, mudah marah, tersinggung, stres, sensitivitas perasaan, memiliki sensitivitas perasaan, kelelahan, kekhawatiran, kecemasan, penurunan nafsu makan, kehilangan minat, sulit berkonsentrasi, merasa bersalah hingga gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, dan kemungkinan untuk bunuh diri. Nah, itu masalah utama.
ditunjang dengan data dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian Idayani dan kawan-kawan menyatakan bahwa angka kejadian rasa sedih yang dialami oleh ibu nifas di Indonesia sekitar 2,32%. Ibu yang melahirkan bayi berat lahir rendah memiliki kecenderungan mengalami rasa sedih 2 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang melahirkan dengan normal. Berdasarkan National Mental Health Association 2014, depresi postpartum mayor dan minor terjadi pada 10-20% wanita. Nah, Anda lihat referensinya ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari satu paragraf ini saja sudah ada 7 referensi yang mendasari kalimat-kalimat ini, sehingga nanti kalau 2 paragraf, 3 paragraf itu bisa banyak. Maka dari itu, ya tadi modalnya itu adalah Anda membaca, kemudian langsung nulis apa yang Anda pikirkan di komputer Anda. Kemudian terkait penelitian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dampak pelatihan yoga terhadap kualitas hidup dan kondisi psikologis ibu, ini kan Anda lihat bahwa variabel dependennya adalah kualitas hidup dan kondisi psikologis ibu. Sehingga pertanyaannya saya mau tahu, gambaran kualitas hidup ibu nifas itu bagaimana? Gambaran kondisi psikologi ibu nifas itu seperti apa? Kemudian perbedaan rata skor kualitas hidup ibu sebelum dan sesudah latihan yoga. Apakah ada perubahan? Misalnya, kualitas hidup ibu sebelum latihan yoga itu skornya 70. Nah, nanti setelah latihan yoga kita lihat ada perubahan berapa? Apakah meningkat jadi 80 atau menurun jadi 65. Nah, itu kan perlu dilihat ya. Itu salah satu pertanyaan penelitian. Kemudian bagaimana perbedaan rata skor kondisi psikologis ibu juga sama. Dan bagaimana efek latihan yoga terhadap kualitas hidup ibu dan kondisi psikologi ibu nifas. Itu pertanyaan terakhir yang akan menjawab bagaimana sih dampak pelatihan yoga terhadap kualitas hidup ibu dan kondisi psikologi ibu nifas. Kemudian dari pertanyaan tersebut turun menjadi tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian yang umumnya adalah mengetahui efek pelatihan yoga terhadap kualitas hidup ibu dan kondisi psikologi ibu nifas. Biasanya tujuan penelitian ini juga hampir sama dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun. Begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya ada 5, maka tujuannya ada 5, kesimpulannya juga ada 5. Sehingga itu konsisten dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sampai ke kesimpulan. Yang dicari apa, yang diketemukan apa. Gitu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah penjelasan unit atau lembaga yang akan mendapatkan manfaat jika penelitian ini berhasil dan sudah terbit dipublikasikan kepada masyarakat. Misalnya, apakah institusi pelayanan seperti klinik, praktek mandiri bidan, puskesmas, atau rumah sakit bisa mengaplikasikan hasil penelitian ini di tempat mereka atau di tempat mereka gitu ya. Kemudian institusi pendidikan, apakah mereka bisa mengembangkan asuhan kebidanan lebih lanjut kalau misalnya yoga ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menurunkan tingkat stres ibu pada saat nifas atau untuk meningkatkan kualitas hidup ibu. Kemudian di masyarakat atau penelitian berikutnya. Contoh ya, untuk yang di penelitian berikutnya atau di ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang pertama menambah keilmuan dalam bidang kebidanan mengenai psikoedukasi atau misalnya intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kondisi psikologi ibu nifas. Kemudian kalau di masyarakat misalnya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kualitas hidup dan kondisi psikologi pada ibu nifas. Kemudian kalau untuk yang di pelayanan itu membantu memperbaiki pelayanan
postnatal care untuk lebih komprehensif pada aspek fisik dan psikologis. Jadi tidak hanya diperhatikan pada kondisi fisiknya saja, namun psikologisnya juga. Kemudian di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini juga tadi sama, fokusnya adalah pada variabel dependen. Jadi kalau kita pakai kualitas hidup dan kondisi psikologi, ya kita cari dulu kualitas hidup itu definisinya apa, kemudian dimensinya ada atau tidak, faktor yang mempengaruhi apa, kemudian cek penelitian-penelitian sebelumnya. Dan baru nanti dilengkapi dengan variabel yang lain, atau misalnya kalau di sini yoga serta masa nifas itu bisa Anda berikan referensi tersebut sebagai pelengkap, tapi bukan yang utama. Ya, artinya yang utama itu adalah terfokus pada variabel dependen. Kalau variabel dependen kita tentang anemia, ya anemianya gitu, bukan tentang kehamilan, kemudian fertilisasi, kemudian bertemunya perkembangan janin seperti itu ya. Itu agak sedikit jauh dari fokus anemia kehamilan. Kalaupun mau dibahas tentang adaptasi fisiologinya, fokus pada sistem hematologi ibu hamil. Itu contoh ya. Kemudian kerangka teori. Nah, kerangka teori ini adalah identifikasi teori yang dijadikan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita harus melihat teori apa yang digunakan. Ya, kerangka teori ini, mohon maaf saya nanti lupa ini tambahin I ya. Kerangka teori ini juga menggambarkan hubungan antar konsep dan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Misalnya ini saya kasih contoh penelitiannya Wong et al. Pada tahun 2013 mengenai shoulder pain, functional status, and health-related quality of life after head and neck cancer surgery. Jadi yang namanya health-related quality of life itu dilihat dari kualitas hidup secara umum, kesejahteraan fisik, kesejahteraan fungsional, kesejahteraan emosional, dan kesejahteraan sosial. Jadi dikatakan kualitas hidup orang yang telah dioperasi kanker di leher dan kepala itu dilihat dimensi dari kualitas hidup, kesehatan fisik, ya, kesejahteraan fisik, kesejahteraan fungsional, kesejahteraan emosional, atau kesejahteraan sosialnya. Dan independen variabelnya itu mulai dari rasa nyeri pada rasa nyeri pada bahunya, kemudian stres, kemudian bagaimana proses pola makannya, bagaimana bicaranya, bagaimana tentang body image-nya, seperti itu ya. Selanjutnya dari kerangka teori nanti akan turun ke kerangka konsep. Tadi seperti yang sudah saya berikan contoh di awal, kalau misalnya ingin meneliti dampak latihan yoga terhadap kualitas hidup ibu dan kondisi psikologis ibu, maka di sini latihan yoga adalah variabel independen. Kualitas hidup ibu dan kondisi psikologis ibu adalah variabel dependen. Ya, cukup ini saja. Kalau tadi kan yang di Wong et al. Kan ada kesejahteraan fisik, kesejahteraan fungsional. Nah, itu harus dijabarkan satu-satu sesuai kotaknya. Kemudian apa yang mau diukur, misalnya apakah nyeri ini akan mempengaruhi kualitas hidup pasien yang setelah dioperasi kanker leher ataupun kepalanya, gitu ya. Nah, kemudian definisi operasional itu terdiri dari variabelnya apa, definisi operasionalnya, cara ukur, hasil ukur, dan skala. Kalau tadi saya contohkan kualitas hidup, itu kurang U ya, nanti saya perbaiki. Jadi saya definisikan sebagai penilaian diri sendiri oleh ibu hamil tentang komponen-komponen kualitas hidup sebagai berikut. Ada komponen atau dimensi fisik, ada dimensi psikologis, ada dimensi sosial, ada dimensi lingkungan. Jadi yang dinamakan kualitas hidupnya baik itu mencakup 4 dimensi ini.
Cara ukurnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan WHO QOL. Ya, jadi kualitas hidup itu sudah ada kuesioner baku yang terdiri dari 26 pertanyaan dengan skala Likert. Kalau respondennya milih 1 berarti sangat tidak memuaskan, memilih 2 berarti buruk, memilih 3 biasa saja, memilih 4 berarti baik, dan memilih 5 sangat baik. Ya, hasil ukurnya tidak ada skor berapa sih kualitas hidup yang tinggi atau berapa kualitas hidup yang rendah. Namun ini bisa kita klasifikasikan kalau misalnya ada 25% kualitas hidup tertinggi dari keseluruhan responden teratas, maka itu kita kategori tinggi. Nah, sehingga yang 25% terbawah itu kita kategorikan rendah. Contoh misalnya saya punya 100 responden yang diukur kualitas hidupnya. Maka kita urutkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Dari nilai tertinggi nomor 1 sampai 25 itu bisa masuk kualitas hidup ibu nifasnya tinggi. Ya. Kemudian dari nomor 75 sampai 100 itu bisa dikategorikan kualitas hidup ibu nifas rendah. Gitu ya. Namun skalanya rasio. Kenapa rasio? Karena ini nanti merupakan hasil perhitungan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Gitu. Kemudian latihan yoga. Latihan yoga ini saya definisikan sebagai intervensi dengan melakukan gerakan yoga yang dipimpin oleh instruktur bersertifikat. Oh ya, setiap kita melakukan definisi operasional itu harus ditunjang dengan teori. Ya, kalau tadi kualitas hidup saya ambil dari WHO, kalau latihan yoga itu dari O'Hara et al. Dari tahun 2014. Jadi cara ukurnya melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan penelitian yang dilakukan bidan dan peneliti, kemudian hasil ukurnya 1 mendapatkan latihan yoga, 2 tidak mendapatkan latihan yoga. Ini bisa masuk skala ordinal. Masukan saya Anda harus memperhatikan dan tahu betul kapan menentukan skalanya rasio, ordinal, interval, ataupun nominal. Gitu ya. Kemudian metodologi penelitian. Ini kan metodologi itu atau metode penelitian itu kan sebuah langkah sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Jadi suatu cara, gimana caranya melaksanakan penelitian. Biasanya di metodologi juga ada penjelasan tentang lokasi penelitian, waktunya kapan, populasinya siapa, kemudian sampel atau respondennya berapa, termasuk kriteria inklusi dan eksklusi. Ini saya berikan contoh, mohon maaf ini layarnya ketutupan ya, nanti bisa dilihat. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan jenis pretest dan post-test kuasi eksperimental design dan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini membandingkan nilai min atau rata-rata hasil kuesioner kualitas hidup dan kondisi psikologi ibu nifas pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Responden akan berpartisipasi dalam penelitian ini sekitar 4-8 minggu pasca persalinan. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa klinik dan praktik mandiri bidan di Kota Tangerang antara Maret sampai Agustus 2019. Ya. Responden pada penelitian ini adalah ibu nifas 1 minggu sampai 6 minggu pasca persalinan, sejumlah 54 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan ibu nifas yang tidak diberi pelatihan yoga, lalu diukur tingkat kualitas hidupnya, sedangkan kelompok intervensi itu akan diberikan latihan yoga sebanyak 4 kali selama masa nifas. Nanti akan dibandingkan nilai rata-rata kualitas hidup dan nilai kondisi psikologi ibu. Ini contoh kuesionernya ya. Jadi kuesioner kualitas hidup ibu itu ada 26 pertanyaan. Contoh nih pertanyaan pertama, bagaimanakah menurut Anda kualitas hidup Anda? Kalau dia milih 1 berarti sangat buruk, kalau milih 2 buruk, kalau milih 3 biasa saja, kalau milih 4 baik, kalau milih 5 sangat baik. Pertanyaan kedua, seberapa puas Anda terhadap kesehatan Anda? Kalau dia milih 1 sangat tidak memuaskan, milih 2 tidak memuaskan, milih 3 biasa saja, milih 4 memuaskan, milih 5
sangat memuaskan. Begitu selanjutnya sampai ke 26 pertanyaan. Kalau baku biasanya dia tinggal download di internet dan Anda tinggal mencantumkan sumbernya, tetapi kalau Anda buat sendiri berarti Anda harus uji validitas dan reliabilitas. Nah, dalam penelitian ini saya pakai 2 ya, tadi untuk mengukur kualitas hidup itu pakai instrumen yang baku. Baku itu udah pasti bisa dipakai tanpa harus diuji validitas dan reliabilitasnya, tapi kalau Anda bikin sendiri itu harus diuji. Termasuk juga EPDS, ini juga sudah baku ya. Nah, sebenarnya kalau uji validitas itu ada content validity, criterion validity, dan construct validity. Namun kalau Anda yang D3 cukuplah untuk melihat korelasi soal yang menunjang terhadap nilai total jawaban kuesioner dari responden Anda. Jadi kalau nanti mau lihat validitasnya, Anda bisa lakukan pakai uji produk moment. Kalau Anda mau lihat nilai reliabilitasnya, Anda bisa pakai alpha Cronbach. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisis data, mulai dari pengolahan data, kita lakukan editing, kita cek kuesionernya mana yang belum lengkap, mana ada yang tidak diisi, itu Anda harus kembali lagi ke responden untuk melengkapi jawabannya. Coding kita masukin ya. Mohon maaf, di editing juga kita harus menjumlah ya, menjumlah skor kualitas hidupnya berapa. Misalnya Ibu A sudah ngisi, itu kita jumlah skor kualitas hidupnya berapa, skor kondisi psikologisnya berapa. Kemudian nanti akan ketahuan kan, misalnya oh kualitas hidupnya rendah atau kualitas hidupnya tinggi, nanti masuk coding. Kalau kualitas hidup rendah 1, kualitas hidup tinggi 2. Kemudian kita masukkan ke Excel atau kita masukkan ke SPSS dan cleaning, kita cek lagi. Jangan sampai ada data yang salah. Kemudian setelah dilakukan entry kepada software SPSS, maka dilakukan analisis univariat, lihat distribusi dan frekuensinya. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis bivariat, kita hubungkan variabel dengan variabel, variabel independen dengan variabel dependen. Misalnya variabel independennya kan tadi latihan yoga, kita lihat nih latihan yoga sama kualitas hidup ini ada hubungannya nggak sih? Apakah betul ibu yang melakukan latihan yoga maka kualitas hidupnya akan lebih baik? Itu bisa dilakukan, bisa dilihat dengan uji bivariat. Nah, kalau multivariat itu kita melihat beberapa variabel, lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Kita mau lihat benar nggak sih latihan yoga ini akan berpengaruh pada kualitas hidup ibu, tapi dikontrol dengan usia. Contoh, ibu yang lebih muda ketika latihan yoga mungkin akan lebih semangat dibandingkan ibu yang sudah senior usianya. Jadi nanti akan ada perubahan. Nah, tapi Anda nggak usah sampai di sana, cukup univariat atau kalau mau coba Bu, saya mau coba bisa melakukan uji bivariat silahkan. Sehingga kemampuan Anda bisa bertambah dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Namun kembali lagi, kapan kita melakukan jenis uji analisis bivariat ini tergantung tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan. Kalau misalnya hanya mencari hubungan pada data kategorik, maka bisa menggunakan uji chi-square. Tapi kalau kita mau lihat perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah intervensi kita bisa pakai uji T berpasangan. Namun itu kalau datanya normal. Kalau tidak normal bisa pakai Wilcoxon ya. Nah, untuk itu memahami kapan saya harus pakai uji T independen, uji Z, uji chi-square, rank Spearman dan sebagainya, Anda harus membaca lagi buku statistik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.